الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kajian kitab Riyadhus Shalihin di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun yang berada dimanapun menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita memperoleh keimanan tertinggi itu, yakni bertauhid, benar-benar meniadakan sesuatu sebab celaka dan selamat itu dari yang selain Allah dan Rasulnya ajarkan, gitu loh Pak. Wong Jawa ojo ninggal Jawa nih gitu. Terus di situ ada hitungan legi paing pon wage kliwon. Terus ya itu seperti itu lah. Sekedar kita tahu, oh begini ajaran orang Jawa dulu, hitung-hitungan pakai ini, nggak masalah. Tapi kalau kita terus meyakini, ini berarti berarti saya lahirnya sekian, berarti sekian, berarti saya harus usahanya di bidang ini dan itu supaya selamat, supaya rezeki lancar. Ini yang masalah Pak, ini yang masalah. Jadi wong Jawa aja ninggal Jawane, wong Madura aja ninggal Madurane. Itu budaya-budaya adiluhung yang cukup kita tahu, cukup kita untuk senyampang, tidak menyalahi, tidak menjadikan mencemari ketauhidan, tidak masalah, itu tidak masalah. Tahu sekarang Sabtu apa ya? Sabtu Kliwon misalnya, ya sudah Sabtu Kliwon, nggak ada apa-apa. Kalau ada orang mati, kemudian kalau ada orang mati Sabtu Kliwon, wah ini nanti tanah kuburannya ini bisa untuk diambil dikit, nanti bisa untuk begini dan begitu. Atau kalau mau pesugihan, orang yang mati Sabtu Kliwon itu diduduk Pak, dicuri apa kafannya atau apa begitu. Maka dulu Sumanto itu memakan jenazah, memakan mayat, itu pengamal ilmu-ilmu seperti itu. Terus kalau ada orang mati dibunuh misalkan, itu diambil tanahnya atau apanya begitu, ada untuk santet dan sebagainya. Ya bisa jadi iya, karena itu memang setan yang memiliki skenario. Nah, keyakinan seperti ini harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Ada yang menganalogikan seperti Gus Baha misalkan menganalogikan, lah kalau punya keris kemudian takut meyakini nanti tergantung atau pede dengan keris. Sekarang apa bedanya dengan orang modern? Kalau pergi keluar nggak bawa ATM nggak pede gitu. Nggak pede. Iya. Masalahnya sekarang bahwa keris itu dianggap memiliki daya goib yang bisa mempengaruhi keselamatan dan kemudorotan. Kalau ATM kan tidak. ATM ini kan hanya sekedar tidak bawa uang, kan gitu. Nanti ada apa-apa di sana bagaimana, kan hanya itu. Ini ada beda ranah sebenarnya. Tapi kadang-kadang para alim, orang-orang kadang-kadang menganalogikan itu juga gitu Pak. Menganalogikan sesuatu yang tidak nyambung sebenarnya. Bid'ah misalkan sekarang, bid'ah. Kalau ngomong bid'ah sekarang sampai itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya bid'ah gitu. Songkok ini bid'ah gitu. Lili sandal itu juga bid'ah, karena dulu Rasulullah hanya memakai sandal kulit diikat-ikat atau kulit yang bagaimana lah gitu. Enggak pakai songkok, pakai sorban gitu. Nah, yang dimaksud bid'ah bukan seperti itu Pak. Bid'ah yang dilarang itu adalah bid'ah dalam hal ibadah, dalam hal ritual. Kalau sarana ya enggak masalah. Mau pakai mic, mau sholat pakai sajadah, mau sholat pakai songkok, itu tidak ada masalah, karena itu tidak menyangkut ranah ritualnya, tidak mempengaruhi bacaannya, tidak mempengaruhi tata caranya.
Yang dimaksud bid'ah yang dilarang itu adalah mengada-ada, wasarul umur muhdatsatuha, mengadakan sesuatu yang baru dalam hal ibadah. Itu sebenarnya batasannya adalah apa? Dalam hal ibadah. Ketika ada ritual ibadah, maka harus merujuk pada yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kalau tidak boleh, berarti mengada-ada, itu bid'ah. Dan semua bid'ah itu adalah dholalah, maknanya adalah bid'ah dalam hal menambah-nambah dalam ibadah, itu semuanya dholalah, semuanya adalah tidak boleh, sesat. Nabi mengajarkan sholat 5 waktu, terus kita nambah jadi 6 waktu, misalnya. Sesat Pak, sesat. Nabi sholat malam sekali waktu, tidak sholat malam tidur, atau sholat malam kemudian jeda tidur, terus kemudian kita merasa kurang, sholat malam sepanjang malam dan tidur dan tiap malam. Ini namanya juga menyelisihi sunnah Nabi, ini menyelisih. Jadi perlu diingat bahwa yang dimaksud bid'ah dholalah, bid'ah yang wasarul umur muhdatsatuha, menambah-nambah, itu adalah dalam hal ritualnya, bukan dalam hal sarana. Pergi ke masjid pakai sepeda motor, bid'ah. Itu tidak masuk bid'ah yang tidak dibolehkan. Itu bid'ah dalam arti sesuatu yang baru. Bada'a itu mengadakan sesuatu yang dari tidak ada. Allah itu mengadakan bumi, langit yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan sepeda motor itu dulu zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Ini bid'ah yang boleh, bid'ah yang dalam hal di luar ritualnya. Bacaan-bacaan sholat misalkan, bacaan-bacaan sholat, misalkan maaf ini ajaran Nabi, misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salam. Nah kita merasa kurang Pak, kemudian kita tambah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini apa-apaan? Apa nggak boleh Ustadz? Allah kan memang Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Iya, tapi kalau kita merujuk pada salam, ya sudah, paket yang dari Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak usah ta'ala lah. Apa ta'ala itu membaca ta'ala kok tidak boleh Ustaz? Siapa yang bilang tidak boleh? Tetapi dalam konteks berucap salam, nggak usah nambahi dari yang diajarkan oleh Nabi. Memang Allah Ta'ala itu memang Allah Ta'ala, kita sebut di momen yang lain, di kalimat yang lain gitu loh. Nah ini termasuk dalam bacaan sholat, termasuk dalam bacaan apapun, kita bersolawat dan lain sebagainya. Itu ya kita mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Ini merupakan cabang-cabang dari sesuatu yang merupakan tingkatan-tingkatan tadi, tingkatan iman. Di ucapan yang tertinggi, yang paling istimewa adalah la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya Pak. La ilaha illallah dengan ikhlas. Dengan ikhlas itu maknanya dengan merujuk pada kemurnian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada surat Al-Ikhlas, itu surat memurnikan Allah. Ya, surat apa? Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad. Kalau kita bahkan keutamaan qul huwallahu ahad itu satu kali baca 5 ayat itu, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa ayat itu? 4 apa 5? 4. Itu Nabi menginformasikan itu sama dengan sepertiga membaca Al-Quran. Maka di antara zikir rutin setelah sholat fardu itu adalah baca kulhu 3 kali. Nanti muawidatainnya kul falak kaman anas, itu 1 kali. Nah fungsinya apa? Di antaranya berarti kalau kita mengamalkan 3 kali kulhu, berarti setiap habis sholat kita mengkhatamkan 30 juz Al-Quran Pak. Jadi kalau sehari semalam kita istiqomahkan dengan kita berniat penuh kesadaran bahwa kita ngaji 30 juz Al-Quran dengan membaca 3 kali kul huwallahu ahad, ya nyampe Pak. Karena memang itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi di luar kita tadarus, di luar kita deres Al-Quran yang secara per halaman, per ayat itu,
kita niatkan setiap habis sholat fardu dengan membaca 3 kul huwallahu ahad al-ikhlas 3 kali itu, kita niatkan menghatamkan 30 juz Al-Quran. Berarti sehari semalam kita khatam 30 juz Al-Quran itu 5 kali. Kalau tempo hari saya bilang 1 kali sholat fardu 1 juz, jadi 1 hari semalam 5 juz, menghatam ke 5 juz. Pak Haji Rebu langsung protes, wah saya nggak bisa berdiri Ustaz kalau 5 juz 1 hari itu. Langsung ada cara yang sangat simpel, sangat mudah, dan itu satu bentuk kemurahan dari Allah. Kulhu 3 kali sama dengan 30 juz Al-Quran. Berarti di 1 hari 1 malam kita menghatamkan 5 kali Al-Quran. Tapi ini juga tidak lantas menafikan, meniadakan atau menggugurkan keutamaan kita ngaji beneran, Pak. Ngaji per halaman, ngaji per ayat seperti itu. Tetap kita ngaji, tetapi kita niatkan setiap habis sholat yang kita berzikir dengan membaca Al-Quran dengan 3 qul huwallahu ahad tadi, itu kita niatkan untuk menghatamkan 30 juz Al-Quran. Insya Allah seperti itu. Ini betapa demikian besar. Nah, kemudian yang terakhir, bahwasanya kita bisa ambil satu faedah atau kesimpulan dari beberapa kalimat yang diajarkan Nabi tadi, bahwasanya jalan kebaikan itu sangat banyak, pintu-pintunya sangat banyak, baik yang bersumber dari hati, bil qalbi, kemudian bil lisan maupun bil jawari. Dari hati itu itiqad. Jadi al iman qaulu bil lisan wa itiqadu bil qalbi wa amalu bi jawari. Bahwa iman itu adalah ucapan lisan yang dikatakan la ilaha illallah tadi, atau asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan lisan harus diucap itu Pak, harus diucap. Ini nggak boleh dibatin. Maka orang kalau tidak berucap syahadat ya belum Islam, harus dengan lisan. Kalau orang bisu gimana? Nggak apa-apa pakai bahasa isyarat gitu. Yang penting fisiknya, kalau nggak bisa ngomong dengan lisan ya fisiknya gitu. Itu bilisan. Kemudian dengan hati, dengan i'tiqad. Tadi Rasulullah SAW menyatakan wal haya'u su'batun minal iman, merupakan cabang. Malu itu kan urusan hati, amalan hati. Itu juga merupakan pintu kebaikan. Apa? Malu. Ustaz, saya malu kalau mau datang ke kajian. Saya malu Ustaz kalau datang ke sholat berjamaah di masjid, musola, di tempat sholat. Apa malu yang seperti itu? Enggak lah. Saya malu kalau mau sedekah Ustaz. Saya malu kalau enggak. Malu apabila kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud. Mau mencuri malu, mau tidak berangkat sholat Jumat, harus malu kepada Allah. Harus malu kepada Allah. Dan malu yang seperti ini adalah merupakan bagian atau cabang dari keimanan. Tidak tahu tingkatan yang keberapa. Tadi disebutkan yang tingkat yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan tingkatan yang paling rendah adalah menyingkirkan halangan rintang di jalan, apakah duri, apakah beling dan sebagainya. Dan al-haya merupakan bagian cabang dari iman. Semakin besar rasa malunya, bukan kemaluannya ya Pak. Semakin besar kemaluannya, rasa malunya, maka merupakan satu indikator orang itu memiliki keimanan yang tinggi. Malu apabila di jalan ada orang kesusahan tidak menolong. Malu apabila sudah waktunya sholat Jumat masih kerja di sawah, misalkan seperti itu. Orang mukim, kalau orang musafir nggak masalah. Orang musafir itu banyak rukhsah, banyak keringanan, tidak Jumatan tidak apa-apa gitu. Sholat fardu, sholat duhur gitu, sholatnya juga boleh dijamak qashar, banyak asalkan musafirnya, safarnya tidak dalam rangka apa? Tidak dalam rangka kemaksiatan. Kalau safarnya itu dalam rangka berkunjung ke mbah siapa atau berkunjung ke Gunung Ngawi cari pesugihan, itu safar. Ini safar yang dilarang, safar yang dalam hal kemaksiatan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ngurusi karena dapat togel, kok nggak cair diurusi ke Jakarta, ini safar. Oh boleh dijamak qashar? Nggak boleh Pak, seperti itu.
Jadi perjalanan yang tidak mengandung tidak dalam rangka kemaksiatan. Itu malu kalau melakukan kemaksiatan, malu kalau tidak menunaikan kebajikan. Ini merupakan bentuk malu kalau melanggar larangan menutup aurat misalkan. Menutup aurat itu tidak hanya kulit yang dibungkus kain, tetapi juga bentuk itu aurat. Maka di Al-Firas itu asatidahnya, guru-gurunya kita larang pakai celana, Pak. Karena memang celana panjang itu ya membentuk, kan namanya wanita, membentuk dua kaki itu tidak artinya tidak menutup aurat. Jadi kalau punya istri, punya anak buah, monggo diluruskan itu bahwa aurat itu tidak hanya tertutup rapat secara fisik kainnya, tetapi dari bentuk. Ya, dari bentuk itu juga harus baju meskipun tebal, meskipun tidak terawang, tetapi kalau dipakai itu membentuk lekuk tubuh masih kelihatan, ya tidak, itu berarti belum menutup aurat. Celana, meskipun celana itu rapat sampai di kaos kakiin, tetapi membentuk, masih membelah dua kaki, ini juga tidak diperkenankan, masih terhitung belum menutup aurat, harus tertutup bentuknya. Ini Bapak sekalian, jalan-jalan menuju kebaikan itu sangat banyak, tidak hanya macamnya tapi sumber-sumbernya bisa dari hati, dari lisan, dan dari amal perbuatan. Dari amal perbuatan diantaranya apa? Menyingkirkan diri dari jalan, membantu orang menaikkan kendaraan, membantu orang ada kesulitan dalam hal kendaraan, macet dan lain sebagainya, kita bantu. Jadi itu banyak sekali jalan-jalan untuk menggapai kebaikan, dan sumber-sumbernya atau pintu-pintunya bisa melalui amalan hati, ya, berbuat baik, berprasangka baik kepada orang dan sebagainya, merasa malu untuk berbuat ketidakbaikan dan sebagainya, itu merupakan bentuk-bentuk kebaikan. Dan dari tangan, dari lisan, dari hati, dan dari amal perbuatan. Dari sini ada sesuatu yang ingin dikonfirmasikan atau yang lain, monggo. Ada? Gil? Mas Zaki? Izin bertanya ada? Iya. Sekarang di zaman sekarang itu kan ada beberapa kalangan yang mana mereka itu bertawassul dan juga bertabarruk. Ada yang juga tahlil dan sampai kepada kuburan-kuburan juga kan. Nah, di situ saya pernah membaca suatu redaksi di kitab Khairatul Hisan, yang mana di situ pada bab al-faslul khamis, yaitu fi ta'adzub bil a'immati ma'ahu fi mamatihi kama huwa fi hayatihi wa anna qabruhu yuzaru li qadail hawaij. Yang mana ada suatu kaum yang mana beberapa ulama-ulama besar, salah satunya Imam Syafi'i, itu pernah berziarah ke makamnya Abu Hanifah. Nah, yang mana di situ riwayatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lamma kana Baghdad, ketika ada di Baghdad, faqad ja'anhu annahu qala inni la atabarra'u bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi, ketika dia datang di kuburannya, fa idza marattu li hajati, dia itu memiliki hajat. Nah, itu bagaimana menyikapi seperti itu? Iya, bahwa Imam Syafi'i berziarah ke makam Ibu Hanifah ini masyhur kisahnya. Tetapi di dalam kisah kemasyhuran yang sahih itu tidak ada uraian bagaimana beliau ketika berziarah itu, ya. Jadi sumber periwayatan ini juga perlu ditelusuri, karena semakin kesini semakin banyak sumber-sumber atau klaim-klaim seperti itu. Tetapi bahwasanya Imam Syafi'i di beberapa penjelasan menyatakan bahwasanya apabila ada statement saya, perilaku saya, apabila kelak menjumpai satu dalil yang sahih dari Nabi, maka itu mazhabku. Nah, Imam Syafi'i itu bermazhab pada sumber yang sahih, pada hadis yang sahih.
Nah, dalam kitab yang disebutkan Mas Zaki ini Allah alam bisawab, ini perlu ditelusuri juga karena tidak semua kitab itu ternyata memiliki maroji atau referensi yang sahih gitu. Maaf kalau saya sebutkan banyak kitab-kitab seperti Durratun Nasihin dan lain sebagainya, dan tidak. Jadi kita belajar kitab itu juga harus kita teliti benar sumber-sumber marojinya, dalil-dalilnya dari sana apakah sahih atau tidak. Karena sekarang semakin ke sini Mas, itu semakin banyak sekali hal-hal khurafat yang beredar. Ya kalau kita lihat media sosial satu ngeri. Ada Habib siapa yang ceramah, kalau nanti ketemu malaikat munkar nakir di kuburan, sebut saja saya pengikut Habib Haddad bin siapa begitu, nanti munkar nakir nggak berani tanya. Hal-hal semacam itu berdasarkan khurafat, berdasarkan sumber-sumber yang perlu sekali diteliti dan pastinya ya sangat bertentangan dengan keterangan-keterangan yang sahih. Kalau sampai munkar nakir takut sama manusia itu. Ada lagi yang karena waktu hidup itu sangat mencintai seorang Habib, kalau Habib lewat pasti diberi gorengan gitu. Ketika orang penjual gorengan itu meninggal, maka Habib ini berempati datang ke rumah duka, kemudian memberi catatan suruh ikut ngubur. Itu catatan itu ditaruh di sebelah kepalanya mayat. Nanti kalau dipeseni, kalau nanti munkar nakir datang tanya apa-apa nggak usah dijawab, kasih aja surat ini. Dan itu disampaikan dengan serius, dengan satu doktrin ya, dan tampaknya pengikutnya sangat percaya dan sangat banyak gitu. Itu ngeri sekali. Jadi periwayatan yang apalagi yang sudah terkini, para kitab-kitab terkini ini perlu diteliti lagi. Yang jelas Imam Syafi'i dalam beberapa pengajaran yang sahih menyatakan bahwa berziarah kubur itu sama seperti yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Itu tujuannya memang untuk mengingat kematian dan mendoakan yang mati. Itu bertabarruk, kemudian mengungkapkan hajat dan lain sebagainya, ini perlu diteliti kembali. Periwayatan itu dari siapa dan perlu ditelisik kembali Mas Zaki. Jadi tidak semua kitab yang bertuliskan bahasa Arab itu langsung kita yakini begitu ya. Kita ambil dalil-dalil yang masyhur dari Imam Syafi'i sendiri, misalkan kitab dan lain sebagainya. Di sana ada beberapa keterangan, banyak sekali kitab-kitab Imam Syafi'i sendiri. Kita kalau ada sumber yang lebih valid, misalkan kitab Imam Syafi'i sendiri, kemudian Imam Syafi'i sudah mengajarkan banyak hal, pakai cadar, itu bahwa bahkan Imam Syafi'i mengatakan itu wajib loh Pak, cadar itu. Kemudian ada kitab yang terkini meriwayatkan tentang Imam Syafi'i melakukan ini dan itu, yang kemudian mengandung satu ajaran, tadi ajaran tabaruk dan ajaran mengungkapkan hajat ketika berziarah kubur. Maka kita cek lagi aja kitab-kitabnya Imam Syafi'i, itu masih yang lebih selamat gitu. Kitab-kitab Imam Syafi'i itu. Apakah Imam Syafi'i mengajarkan yang seperti itu? Kalau Imam Syafi'i tidak ada dalil, tidak ada pernah mencantumkan klausul dalil yang kemudian misalkan Imam Syafi'i mengajarkan bahwa tujuan ziarah kubur itu adalah mengingat kematian dan mendoakan yang mati di kuburan itu. Kemudian ada kitab berikutnya, entah berapa puluh, berapa ratus tahun berikutnya, meriwayatkan Imam Syafi'i pernah bertabaruk dan pernah mengungkapkan hajat ketika ziarah kubur misalkan. Ya ini kita pakai pegangan yang Imam Syafi'inya sendiri. Imam Syafi'i juga banyak kitabnya gitu. Jadi itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita berhati-hati. Itulah Islam itu semakin kesini semakin banyak penyimpangan-penyimpangan, dari yang paling halus sampai yang kasar kayak tadi Pak Imam malaikat munkar nakir sampai takut dengan suratnya Habib itu. Itu penyesatan yang luar biasa dan dikritik oleh semua kalangan umat Islam. Itu mengkritik itu baru sekalian. Jadi mari kita betul-betul murnikan tauhid kita dengan mengambil ajaran-ajaran yang jelas, yang valid. Kalau dari Syafi'iyah, misalkan Imam Nawawi itu ulama Syafi'iyah. Kalau ada keterangan Imam Nawawi yang kemudian bertentangan dengan kitabnya Imam Syafi'i, ya kita ambil yang Imam Syafi'i, karena Imam Nawawi itu pengikut mazhab Syafi'iyah begitu. Dan demikian seterusnya.
Kalau yang disebutkan Mas Zaki tadi, kitab pengarangnya kitab itu adalah bermadzhab Syafi'iyah misalkan, ya sudah kita, apalagi tadi yang dinisbatkan, yang dinukil adalah kisah Imam Syafi'i gitu. Ya kita merujuk, cek lagi, banyak sekali ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang kemudian akan pasti insya Allah bertentangan dengan yang diterangkan dalam kitab tadi, insya Allah demikian. Demikianlah muhajirah kita, nanti masih kita lanjutkan untuk pembahasan hadis berikutnya di Sabtu yang akan datang insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.